Saya mulai tentang sejarah berdirinya paroki Santo Petrus. Itu cikal bakalnya itu Santo Petrus bermula dari tahun 1957. Pas paroki prioritasnya adalah yang pertama sekali atau yang saya mulai adalah visitasi ke lingkungan. Jadi apa keluarga? Iya betul. Kan krisis keluarga itu terjadi seperti itu. Iya. Sobat Komsos yang terkasih, jumpa kembali dalam Bikom, Bincang-Bincang Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. Bersama saya dengan Pastor Frans Katino di studio Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. Hari ini hadir di tengah-tengah kita seorang pastor paroki Santo Petrus Remu yang akan merayakan ulang tahun yang ke-43. Siapa dia? Pater Yosef Olasabe SVD. Selamat pagi, Pater. Selamat pagi, Pater. Apa kabar? Kabar baik, sehat. Ini kelihatan cerah ceria karena mau ulang tahun yang ke-43. Sudah pasti. Santo Petrus Remu. Santo Petrus Remu ya. Ya, Santo Petrus Remu ini adalah salah satu paroki yang ada di Kota Sorong. Sorong ya. Dan juga sepertinya paroki-paroki lumayan tua ya, 43. Pater. 43 tahun ya. Pater, mungkin sedikit cerita tentang sejarah tentang paroki Santo Petrus ini. Oke, terima kasih Pater. Saya mulai tentang sejarah berdirinya paroki Santo Petrus. Itu cikal bakalnya itu Santo Petrus bermula dari tahun 1957. 1957 ya. Dan 1958 itu. Ya. Dan berdirinya sebuah stasi, ya boleh dikatakan daerah Remu yang bernama stasi Billy Brodus. Stasi Billy Brodus. Lokasi TKK Santa Agnes yang sekarang ini. Ya, yang TK di Jalan Merpati. Oke. Ya. Stasi Santa Billy Brodus itu merupakan bagian dari paroki Kristus Raja Kota Baru. Ya. Jadi dulu stasinya dari paroki katedral. Tapi betul. dulu belum katedral. Belum. masih di Manokwari kan. Manokwari. Ya. Dan itu pastor yang melayani itu namanya Pater Mauritius Riven OSA. Dari Belanda kayaknya. Ya, rupanya ya. Dan umat waktu itu tidak terlalu banyak juga. Kira-kira berapa itu umat awal? Mereka tidak sempat datakan itu. Hanya mereka mulai dengan ada kepeletak batu pertama itu tahun 25 Januari 1981. Itu peletakan batu pertama. Itu terus 83 gedung gereja baru diberkati oleh mulia Misius Petrus Van Diepen, uskup pertama ya. Dan pastor paroki itu Ben Ujang, SVD. Pater Beneraga SVD, Pater Anton Trom OSA, Pater Martin Angguk SVD. Itu beberapa itu pastor-pastor yang pernah di situ. Paroki Santo Petrus. Ya. Setelah itu pemekaran paroki ya. Stasi Yohanes Pembaptis Melano ditinggal menjadi paroki Anuncian Melano. Jadi sudah Petrus meliputi Melano terus pemekaran itu. Iya. Tapi ya itu tadi. Saya pikir ini sedikit sejarah data nanti ada data ini saya beri pada Pater ini tambah-tambah lagi. Sekarang kami juga ada serikat religius itu seperti CB. Yang ada di paroki. Ada paroki CB dengan TMM. Itu Mediatrix. Yang kami kerjasama itu dan Sentrum yang barusan diresmikan tahun lalu ya. Iya betul. Ini ada data di sini. Terus karya pastoral yaitu SMA YPPK Agustinus itu. Nanti sebelum masuk karya pastoral, Pater, mungkin sedikit kembali ke belakang ke sejarah. Jadi dulu jumlah umatnya belum terlalu banyak ya. Perkembangan wilayah situ itu sebenarnya apa yang menjadi faktor perkembangan penduduk di Remu itu? Sekarang makin padat. Saya berpikir bahwa kebanyakan orang kan datang itu cari kerja. Sehingga penduduk semakin padat di situ. Dan waktu itu kan lokasinya mereka tahun-tahun sebelumnya katakan masih bebas dan orang bertani di situ langsung jadi
hak milik ya. Tapi sebelum itu wilayah itu fungsi pemerintah itu bagi Ya, kaplin itu. Ya. Tuh. Ya, dia jual sana. Betul dia. Sekarang jumlah umat di paroki Santo Petrus 3.000 plus ya. 3.000 lebih ya. 3.000 lebih, sekitar 3.080 berapa nih? Kalau saya lihat tadi data 3.058. Oh, 3.058 jiwa ya. Terbagi dalam berapa lingkungan nih? Ini 23 lingkungan. Dan 23 lingkungan itu ya seperti Pater katakan, tanya saya tadi, mengapa begitu padat ya? Iya. Karena dari aspek ekonomi orang merantau ya. Lebih banyak orang merantau. Dan memang paroki Remu ini banyak dari pendatang ya. Dan berbandingkan asli itu sedikit. Oh iya. Berapa persen? Betul ya. Ya bisa 1,2. Ya. Lebih banyak pendatang dari timur, dari mana? Ya. Dan berbagai suku kan. Ya, etnis dari ini Jawa, dari Ambon, Manado, pokoknya dari Flores, pokoknya Sumba, Ende, Lio, pokoknya. Karena memang waktu itu perkembangan Sorong ke arah Remu ya. Remu ya. Dulu dari Kampung Baru ke arah Remu. Ke sana. Dan sekarang sekarang itu ke arah Kilo. Macam ini. Ya. Mas ke sana. Termasuk misalnya Santo Yohanes Pembaptis Klasaman. Ya, Klasaman. Dulu kan sedikit sekali. Sedikit ya. Sekarang perkembangan umatnya sangat pesat sekali. Ya. Karena dibukanya pemukiman baru di wilayah. Itu karena apa tadi? Kan soal bisnis. Soal bisnis. Orang juga datang cari kerja. Marketing. Iya. Ini orang kan bersaing, berkompetisi. Dan lebih dari ekonomi. Jadi 43 tahun lah perjalanan ya. Dari orang yang sangat sedikit sekarang menjadi 3.058. Ya. Karya-karya pastoral yang dilakukan selama ini apa, Pak? Kayak pastoral yang selama ini yang boleh kata yang saya barusan itu jadi pastor prioritasnya adalah yang pertama sekali atau yang saya mulai adalah visitasi ke lingkungan. Kunjungan lingkungan. Itu penting. Pastoral. Kenapa? Ya, kunjungannya visitasi. Kehadiran. Pastoral. Lebih banyak saya tekan pada spiritualitas kehadiran. Betul. Jangan berpikir kita buat apa banyak ini terjadi. Kita hadir dulu. Hadir untuk apa? Mendengar. Untuk mendengar, itu penting ya. Aspirasi mereka dan mengenal situasi mereka. Iya, betul. Prinsip saya. Dan saya menggali data-data dari mereka. Dan saya mendengar keluh kesah mereka apa, harapan mereka apa, betul. Ekspektasi mereka apa. Iya. Kita sebagai gembala. Kita lebih dekat ke situ, lebih banyak informasi yang kita peroleh daripada itu kita di mimbar. Ya, dari mimbar. Saya pikir maksudnya mimbar kita pindahkan ke lingkungan atau ke keluarga. Pak, saya sangat setuju pastoral kehadiran itu karena seringkali kita ini seperti orang yang suka ngomong saja. Ngomong ini enak kan? Enak. Ngomong tapi tidak menyentuh karena kita tidak tahu situasi. Pastoral kehadiran itulah yang kita bisa menggali banyak hal, menemukan banyak hal. Betul. Menemukan apa ya yang boleh dikatakan kira-kira isi hati mereka. Karena kita tidak tahu. Kalau kita keep distance atau jarak, kita tidak tahu apa yang terjadi di bawah. Iya, betul Pak. Ada masalah keluarga. Ya, itu banyak hal. Masalah pendidikan. Banyak hal. Bukan hanya soal kita dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus atau kita baca kitab suci, tapi bagaimana kitab suci harus diwujud nyatakan lewat itu. Iya. Yesus kan bukan hanya berkhotbah, dia turun menyapa umat. Iya. Dia tahu ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang dirasuki setan. Iya. Dari situlah. Karena hadir maka dia tahu. Dan betul. Dan prinsip saya itu kita turun. Jangan terlalu dia di sana terus. Kita buat apa di sana? Betul. Jadi pastoral kehadiran ini. Pastoral kehadiran saya dengan cara visitasi. Kunjung mereka. Di lingkungan-lingkungan, ke rumah-rumah. Ya, ke rumah-rumah saya belum terlalu, tapi maksudnya di lingkungan ya. Di lingkungan pada umumnya saya turun. Paling tidak mereka cerita. Ya. Selain saya bawa renungan, doa, tapi saya dengar mereka bagaimana harapan kamu kepada kami. Pater, kamu maunya Pater 3-4 bulan turun kunjung kami.
Mereka anjurkan gitu, oh saya catat. Saya catat. Ya, selain itu kita kan butuh toh, saya kan tanya. Mungkin ada rumah-rumah yang belum diberkati. Iya. Belum ada pater. Padahal banyak. Banyak. Nah, ada yang hidup bersama belum menikah. Ya banyak pater. Oh, data. Oh, ada yang perlu bantuan. Sembako di sini. Oh, ada. Ada yang perlu kunjungan apa ini diakon untuk apa? Diakon apa untuk apa? Komuni. Oh, ada pater. Lansia ya. Oh, pater tolong doakan dulu yang sakit. Kita ke sana juga mendoakan orang sakit. Itulah pentingnya pastoral kehadiran. Pastoral kehadiran. Itu namanya pastoral kehadiran itu. Iya, iya. Itu saya lebih pada itu ya. Pada itu. Nah, yang berikut sekarang saya berpikir lebih banyak kepada pemberdayaan umat itu. Pemberdayaan. Bukan soal ekonomi tentu. Lebih penekanan pada peran keluarga. Oh, peran keluarga. Itu yang sama. Misalnya apa? Selain KPP. Oh, ya. Karena dengan situasi dunia modern ini. Oke, ya. Kita lihat bagaimana tingkah laku anak. Anak-anak macam kehilangan arah. Iya betul. Dan disitulah peran keluarga penting. Betul. Jadi keluarga itu betul-betul saya katakan bahwa menjadi seminari dasar. Seminari dasar, ya. Bagaimana disitulah keluarga itu menabur benih-benih itu. Benih-benih iman, benih iman, moral, karakter, budaya dari keluarga. Ya betul. Ecclesia Domestica. Ya, Ecclesia Domestica itu yang saya tekankan. Saya bilang ini keluarga harus kita genggam ini. Ya. Betul. Dunia ini sumbernya dari sana loh. Iya, betul. Kita dipanggil menjadi imam kan dari keluarga. Bukan langsung turun dari langit. Tidak. Maka peran keluarga, terutama pendidikan orang tua itu sangat penting. Pendidikan, pendampingan keluarga tuh seperti Ya. dengan kembali kepada 4 mata kasih seperti tadi. Iya, misalnya Kitab suci. Komunikasi. Keluarga butuh komunikasi. Betul. Sharing kehidupan komunikasi ini penting. Kalau semuanya bisu, jadi apa di keluarga? Semua sibuk malam saja. Tidak ada komunikasi, tidak ada doa bersama, tidak baca kitab suci, tidak melibatkan diri dan kegiatan-kegiatan rohani di lingkungan dan di paroki. Jadi apa keluarga? Iya, betul. Kan krisis keluarga itu terjadi seperti itu. Iya. Karena tidak mau berkomunikasi. Semuanya orang jadi introvert bukan ekstrovert. Semua tertutup. Ya. Karena itu sibuk. Waktu habis itu. Ya, saya harap ini apa yang menjadi pater punya arah pastoral lah. Iya, arah pastoral, betul. Pastoral ilmu ini didengarkan juga oleh umat-umat Santo Petrus ya. Supaya keluarga-keluarga ini juga semakin memberikan perhatian terhadap kita punya anak-anak. Penting ini. Ya. Karena ini kan sudah ada ya seperti kita tahu pergeseran nilai ya. Iya, betul. Ini krisis terjadi. Ya. Krisis akan terjadi seperti itu. Dan juga banyaknya krisis-krisis dalam keluarga. Ada banyak. Banyak ada yang sudah mulai kekurangan anggur, kesetiaan. Betul. Kejujuran, ketulusan, tanggung jawab. Dan semuanya itu bisa jadi karena komunikasi. Saya tekankan itu waktu khotbah nikah masal itu seperti kita apa sih? Komunikasi itu penting. Allah Tritunggal Maha Kudus komunikasi di antara mereka. Iya, betul. Dan sekarang ini tetap berkomunikasi. Dengan kita semua. Makanya ini ada komsos. Mengkomunikasikan apa yang menjadi impian pastoral. Betul. Komunikasi penting. Iya. Sekarang tuh ini sarana saja. Yang penting komunikasi dari hati ke hati. Face to face, heart to heart. Saya bilang ingat itu. Iya, betul. Kamu barusan apa? Masih hijau kita ini. Iya. Barusan mulai komunikasi penting. Penting sekali. Paus almarhum Fransiskus dalam Minggu Komunikasi Sedunia hari ini tahun ini dia menekankan tentang mengkomunikasikan harapan dengan lemah lembut. Nah, ini penting. Pakai hati. Pakai hati karena ya sekarang itu komunikasi itu banyak komunikasi yang penuh kepentingan. Ada udah dibalik itu. Dibalik itu. Ya, istilahnya framing ya. Sehingga maka mengkomunikasikan harapan. Jadi komunikasi itu membangkitkan harapan termasuk dalam keluarga. Itu sangat meneguhkan. Jadi ini pastoral di Santo Petrus sangat memberikan
perhatian di bidang itu. Khusus itu saya bilang keluarga itu harus menjadi fokus prioritas kita. Iya. Dan ini sudah menjadi urgensitas kita. Betul. Bagaimana pasal pendekatan keluarga itu penting. Iya. Karena itu dengan itu kan kita bisa terapkan 4 matrakas. Sehingga Partai Indonesia baru-barusan kunjungkan dia mendekatkan betul 4 matrakas ini. Sekali lagi Bater, matrakas 4. Kitab suci, komunikasi, animasi, dan GPIC. Oke. Itu 4 matrakas itu. Itu kekasan SPD itu harus diterapkan di sini. Itu sangat diharapkan oleh Superior Jenderal dan juga Bapak Uskup mengharapkan itu. Iya pasti. Kitab suci harus. Iya. Mana kampanye kekasan SPD? Kitab suci dan harus diterapkan. Kadang-kadang Bapak Uskup ganggu SPD yang tidak alkitabiah. Iya ada. Dan maksudnya hanya mengganggu. Itu Bapak tua mengganggu, tapi lebih banyak motivasi untuk kami. Ayo kitab suci yang dihidupkan kembali. Tapi saya senang ini sudah mulai ada. Ya, kategoris sudah. Kategoris. Dan kami juga maksudnya kolaborasi. Bagaimana kita kolaborasi dengan kita punya matrakas dengan situasi real di lapangan kita ini. Betul. Itu penting. Contoh, saya kan mereka minta beri rekoleksi untuk kan punya ini kelompok ini kami. Ini Soferdia ya, sorry. Jadi saya bilang hanya satu kata, berakar dalam sabda. Berakar dalam sabda. Itu artinya apa berakar? Berarti kita betul menyelami sabda itu Tuhan sampai ke akar-akarnya. Iya, betul. Baru kita bisa bersaksi. Iya. Kalau saya kosong, bagaimana saya bersaksi tentang sabda? Bersaksi omong kosong. Bukan saksi omong kosong. Ya. tapi seperti Yesus bangkit, kubur kosong bukan omong kosong. Iya, benar. Karena benar. Kosong betul. Dia bisa bangkit, dia hidup. Tapi kita karena kosong itu kenosis. Ya, kenosis lain ya. Itu spiritualitas kenosis. Iya. Tapi itu Yesus. Tapi kita jangan sampai kita ada tidak diisi kita omong kosong sih. Tidak bisa kan. Itu omong kosong namanya. Tapi bagus bahwa SPD memberikan penekanan itu pada sabda. Pada sabda itu harus betul. Ya, maksudnya kembali kepada itu spiritualitas dari Arnold Jansen. Dia betul-betul menghayati sabda itu dari Yohanes bab 1 ayat 1-18 itu. Itu bagaimana sabda menjadi daging. Itu peristiwa inkarnasi. Inkarnasi. Ya, maksudnya paling kurang pribadi sendiri kita harus menjelma ya. Iya, betul. Kita harus menjelma. Sabda menjadi jelmaan saya. Dan itu dalam keluarga harus dihidupi. Iya, harus. Karena ya sekali lagi Bapak kan kita keluarga ini eklesia domestika. Gereja-gereja yang hidup kecil. Ya. Nah, ini kalau seandainya tidak kuat, gereja yang universal pasti goyang juga. Makanya memang betul pastoral kita mulai memberi perhatian kepada keluarga. Saya pikir keluarga itu penting. Ini kunci. Iya, betul. Sebagai kunci. Setuju sekali. Ya. Karena semuanya bermuara dari keluarga. Iya. Pada itu. Iya. Jika tidak, orang sekarang apa istilahnya? Crisis center. Oh, crisis center, oke. Bisa saja. Krisis kepercayaan pada kita. Iya. Betul. Apa yang kita katakan? Iya. Itu yang kita lakukan. Itulah yang dan saya macam hipokrit sama orang-orang ini Farisi hipokrit. Omong lain buat lain. Ya, ini itu kontradiksi. Sendiri loh. Kontradiksi. Ya, itu kira-kira begitu, Pater. Kalau dari sisi pendidikan, Pater, tentang situasi pendidikan anak-anak di Paroki Santo Petrus. Pendidikan terlihat ya tergantung dari ekonomi keluarga ya. Pastoral pendidikan. Pastoral pendidikan. Yang mana saya kunjung. Iya. Kunjung kadang-kadang saya Agustinus. Oke. Saya kunjung saja, maksudnya. Di paroki ini ada berapa sekolah Katolik? Ada Santo Agustinus SMA yang dekat itu kilo 8 itu. Oh. Dekat Unamin, tapi sebelah bawah sini. Saya tidak terlalu paham. Ada. Terus kalau yang Katolik saja Willy Brodus, Santa Agnes ya. Ini tiga ini. Tapi itu menjadi prioritas saya, maksudnya kadang-kadang mereka punya pater pimpin misa, pembukaan itu dan penutup. Dan kami selalu ada. Selalu ada. Dan kami bisa bergantian, bisa bergantian. Dan juga sekolah-sekolah negeri lain semua. Kita maksudnya
paling kurang harus ada buka dirinya dialog betul, dengan agama-agama betul, lainnya. betul, ya. Jangan kita menutup diri. Karena dari empat mata kasih itu komunikasi kita. Ya. Kan ada unsur dialog kan? Ya betul, dialog. Bukan monolog. Dialog dalam arti bahwa kita ke sana berdialog dengan mereka dan menghargai pluralitas ya, religiositas. Ya. Paling keanekaragaman. Ya. Agama itu penting. Dan ini selain amat menantang kita, tapi suatu kekayaan. Satu kekayaan. Kenapa? Dan itu kan kita belajar. Ya, betul. Belajar menghargai, belajar dari apa agama mereka itu. Betul. Jangan kita katakan kita yang paling benar. Iya. Belum tentu juga. Betul. Mereka bilang kami yang paling benar. Paling benar. Nah, sekarang bagaimana dengan itu kita bisa sinkron? Ya. Apa yang kita miliki dan mereka miliki. Ya. Dengan saling itu mendengar. Menghargai. Ya. Dan itu kebebasan agama kan bisa. Karena inti dari komunikasi dialog kita adalah penghargaan. Penghargaan. Bukan membuat orang harus ikut saya. Ada menghasut atau menjadi orang yang provokator. Supaya ikut. Tidak bisa. Kita menghargai perbedaan denominasi. Ini penting. Dan itu di pastoral Santo Petrus mulai pelan-pelan Ya, maksudnya saya pribadi ya. Saya kalau Islam kami di Santo Petrus kan ada pelayanan LP. Kesehatan ini lansia. Padre Pio. Jadi Islam juga ada, Protestan juga ada. Keren. Mama ini ya Islam itu mama tua. Doakan saya tumpahkan tangan. Doa untuk dia. Bayangkan dengan ini kan dia bilang, Pater perhatikan kita. Iya, betul. Jadi bukan hanya untuk orang-orang Katolik, tapi terbuka untuk semua. Padre Pio, lansia. Contoh saja. Pelayanan itu untuk semua. Iya. Jadi kita gereja terbuka untuk semua. Ya kita menutup diri hanya kita saja. Satu arah masa. Tidak bisa. Kita komunikasi dengan Tuhan kan vertikal dan horizontal. Ya, ini kembali kepada itu. Dua arah kan? Iya, betul. Ya, kita ini manusia kok di dunia ini kan masih. Ya, kita harus berkomunikasi dengan siapa saja. Siapa saja dengan beda budaya, beda agama, beda ini kita di situ. Paus saja tekankan berbela rasa. Kita Paus Fransiskus luar biasa. Jadi kita mengejawantahkan. Iya, mengejawantahkan itu berbela rasa. Berbela rasa dari siapa? Iya. Bukan hanya kita dengan satu ini keyakinan juga berbela rasa. Betul. Ya tuh. Lalu kemudian Pak berkaitan dengan ulang tahun ke-41 yang akan dirayakan nanti tanggal 29 ya. Pesta Santo Petrus dan Paulus. Kegiatan-kegiatan apa yang sekarang untuk membuat situasi atau mungkin ada sesuatu? Yang kami buat itu sudah sedang sementara itu. Itu ada perlombaan dan pertandingan. Perlombaan. Pertandingan itu sport ya. Iya. Sport. Perlombaan itu adalah selain kuis kitab suci. Ada juga itu membacakan, membawa mazmur dan tutur kitab suci. Luar biasa. Telling story. Storyteller. Storyteller. Tentang kitab suci itu. Menarik ya anak kecil ya. Kami melibatkan remaja dalam bahasa OMK bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi saya belum bahasa Inggris belum. Saya nanti. Saya rencana mungkin tahun depan saya mau misa dalam bahasa Inggris Sabtu sore. Iya. Anda mengerti tidak mengerti baca teks. Baca teks dulu. Kan televisi. Iya. Sekarang kan pakai LG semua. Okay. Saya bilang kita harus menyelesaikan itu. Jangan kita bilang Pastor kenapa? Yang penting kita jaga keheningan kita berdoa. Bukan soal membacakan dari jauh dan di sana ditayangkan. Itu kan sudah dunianya sekarang. Yang penting mengaku dosa jangan pakai ini. Dosa. Saya ekskomunikasi jelas. Pater mengaku dosa pakai SMS. Tidak ada itu. Dalam aturan tidak ada. Itu saya melanggar. Betul. Saya hanya ngomong sampai di situ. Mereka tertawa. Tidak mungkin kan Pater. Iya, saya tahu. Bukan mengaku dari rumah ke Pater HP dosa ini tidak ada itu. Itu Tuhan tidak pernah pakai HP. Selain itu pertandingan perlombaan itu seperti saya katakan. Pertandingan apa tuh? Pertandingan itu bulu tangkis, table tenis, ludo, gaplek, tarik tambang, dan jalan santai. Jalan santai di tanggal 27 minggu depan. Oke. Jalan santai dan itu
door prize. Oh, iya. Door prize. Kami siap ke itu. Ya, nanti kami ada pertemuan sebentar untuk nanti kasih ingat-ingat Komsosnya supaya Komsos liputan tanggal. Ya, saya pikir gitu aku. Nanti saya akan ngomong. Sebentar kan pertemuan, Iya. pertemuan. Nah. Jadi strategis yang saya akan lakukan itu, Bapak, apa yang saya tulis di sini adalah biduk yang kami akan buat. Apa itu basis integrasi data umat keuskupan. Wih, keren. Kami akan buat itu di program kami, kami buka sendiri. Yaitu supaya sistem digital untuk pendataan umat berbasis internet. Iya. Nanti kami ada pelatihan data biduk itu. Wih, keren ya. Nanti saya mulai, karena kami di Larang Tuka, kami sudah mulai itu dan saya belajar dari itu. Karena ini Pak Buyung, Arnold Buyung, dia tahu. Iya. Dia bilang, Pater, saya sudah anjurkan Pater ini siapa? Pater Anton Maneha. Tapi Anton Maneha diam-diam sebenarnya tidak. Kita mulai. Justru ini kita admin masing-masing lingkungan update. Sekarang kita butuh itu. Ya. Dunia digital tidak mungkin kita tidak lakukan itu. Kan semua update. Iya. Sehingga yang mati di sana, yang dapat komunis siapa, yang dapat pengurapan berapa orang. Ya. Jelas ada bukti. Bukti valid itu. Ya. Justru kita akan minta data statistik. Iya. Gampang. Tidak perlu kita umum lagi berbulan-bulan. Iya, tidak perlu. Bahkan bertahun-tahun. Dan memang harus zamannya untuk sekarang itu digitalisasi. Iya, ini kan. Justru ini yang saya mau terapkan ini. Setelah pesta ini saya bilang kita mulai pelatihan. Biduk itu. Iya. Jadi kita butuh ketua lingkungan, sekretaris dan admin. Iya. Saya akan langsung kontak. Dia ada ini komputer atau laptop, kita langsung itu. Iya, keren. Update. Saya mau buat itu. Biduk ya. Saya dulu menulis. Pernah tuh, Bapak? Menulis satu buku kasih judul Biduk. Makanya saya ingat Biduk. Oh. Tapi Biduk ini ya sistem apa? Digital. Iya. Untuk data umat itu. Kita update. Ya memang harus begitu ya. Kan dari 2015 kan ini di Jakarta langsung mulai. Iya. Kami baru mulai 2020-an. Di situ 20. Jadi data-data dari lingkungan naik ke paroki, stasi paroki, sehingga kita mudah terhubung semua. Sehingga dengan data biduk kan kita tahu umat ini ada di mana. Oke. Ini sudah pindah atau belum? Mutasi di mana? Iya. Kita sudah ada biduk ini. Gampang kita. Sehingga tidak susah ya. Tidak susah untuk cari itu permandian ini semua ada data. Oke. Terus kemudian kegiatan HUT ini, selain perlombaan, pertandingan, jadi itu semua itu untuk mempererat persaudaraan. Ya, sudah jelas tujuan itu ke sana. Setujuan kita itu maksudnya ya sehati, sejiwa, seperasaan, pemikiran. Itu tidak lain itu mempererat persaudaraan di antara kami. Dari maksudnya prinsip saya waktu saya akan berikan sambutan satu hati, aneka wajah. Kemana satu Petrus itu merangkul semuanya. Perbedaan-perbedaan kita itu merupakan satu kekayaan. Dan perbedaan-perbedaan itu tidak mengotak-otakan di antara kita. Oh, saya Papua, saya Papua. Dari NTT saya sendiri. Dari ini KI saya sendiri. Dari Ambon, tidak boleh. Ini satu kekayaan. Harus cor unum anima unum deum. Iya, itu satu hati, aneka wajah, tapi kita tetap satu. Iya, gitu. Satu dalam Tuhan. Apalagi Petrus katakan, Yesus bersabda kepada Simon Petrus, tebarkan jala di sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Kenapa? Yesus tahu bahwa ikan di sana. Waktu dia tarik tidak bisa dia panggil teman. Mari sudah sama-sama. Iya. Jadi sama-sama bekerja. Bahwa ada kekompakan ini penting. Kekompakan merupakan satu kekuatan. Kesan keutuhan. Keharmonisan itu penting. Dan ini telah pastoral. Sebenarnya pastoral kita itu bagaimana membangkitkan umat menjadi satu keluarga. Satu keluarga. Itu yang sangat penting. Penting sekali. Tapi idealisme ini ya Bapak. Idealisme tapi kita berbicara tentang ideal kita berdasarkan realitas. Betul. Dan bagaimana itu pencapaian itu butuh waktu. Tapi kan ini namanya proses ya. Pastoral itu kan bukan sesuatu yang instan ya. Yang instan sekali jadi. Proses. Tidak. Prosesnya panjang gitu kan. Ya. Butuh kesabaran. Kalau untuk orang muda, situasi Santo Petrus orang muda cukup aktif. Mereka kooperatif. Kooperatif. Sangat dan yang penting kita dampingi mereka terus, ingatkan mereka.
Ada kelompok kategorial apa saja Di sana kategorial ada karismatik, kerahiman, OMK pasti, THSTM. Oh THS juga ada. Ada. Ini Bapak pernah dengar tuh? Iya, Itu THSTM. self defense tapi lebih banyak kepada Iya. kerohanian, ya. mental apa sih? Nah, betul. Itu Ya, maksudnya kita harus genjot mereka secara holistik kan. Iya, betul. Jangan hanya Bukan nanti hanya, pincang. Iya. Nanti pincang. Meditasinya, ya, apa semuanya harus kuat. Ini apa lagi tadi? OMK, kategorial itu masih karismatik, kerahiman, terus Ibu Santa Elizabeth, ya. WKRI, KBK, Miss Dinar, ini Sekali Sekar. Sekali Sekar. Miss Dinar itu remaja tuh, pelayan itu. Itu. Bapak KBK tadi. Kelompok bapak tadi. Bapak Katolik itu, KBK. Nah, dalam kelompok kategorial itu kami bagi-bagi sebagai moderator itu. Ya. Suster juga. Banyak sekali. Ya, kami bagi yang untuk moderator. Ya. Tapi saya sebagai pastor saya merangkul mereka untuk pertemuan mereka bersama mereka. Iya, karena kan semakin kecil kelompok-kelompok ini kan semakin mudah untuk menggerakkan. Dan semakin kecil, semakin aktif lah diharapkan. Betul. Semuanya. Ya. Sekarang sudah maksudnya hidup ya. Kelompok-kelompok kategorial hidup. Hidup maksudnya mereka tahu mereka punya tupoksi apa. Iya. Ini masih wajah Santo Petrus di umur yang ke-43. Saya sobat mereka minggu lalu saya tekankan. Allah Tritunggal Maha Kudus itu relasi begitu dalam dalam suatu komunitas komunio, kemesraan. Karena mereka satu hakikatnya mereka sama. Ya, hakikatnya sama. Tidak ada beda. Tapi sekarang kita menyongsong ini coba. Perasaan-perasaan dulu kita kuburkan. Iya, betul. Kita mulai harus maju ke depan. Harus tampil beda. Ya. Harus sehati harus sejiwa. Tampil beda. Tampil beda. Itu orang hebat. Betul. Bukannya saya. Ya. Tapi orang lihat. Jangan hanya kulit luar, tapi kedalaman itu. Kebersamaan kita itu penting. Iya. Pater, saya dengar ada adorasi sakramen kah? Adorasi sakramen ruangan sementara dibuat sudah sedang. Tapi bukan untuk abadi. Atau bukan adorasi sakramen abadi, bukan. Saya nanti saya konsultasi Bapak. Iya, karena berat. Sabar dulu. Maksudnya hanya kalau 24 jam hanya ruangan itu menciptakan keheningan. Iya, betul. Bagaimana saya bilang menciptakan sebuah atmosfer doa. Lebih banyak ke arah itu. Di samping gereja kah? Ya, di samping gereja. Dan itu disumbang oleh mereka beberapa. Iya. Dan kemudian, saya bilang coba kita membuat itu macam orang punya daya tarik untuk berdoa tenang. Dan kami buat sekat di situ. Sehingga itu khusus masuk di situ. Berarti hening. Dan itu ada aksesorisnya, menciptakan sebuah doa. Dan itu sementara sudah sana buat. Karena memang harus ada paroki itu fasilitas yang memberi ruang doa bagi umat ya. Bukan hanya gereja besar, tetapi ada ruang-ruang khusus. Karena pergumulan umat kan beda-beda. Ada umat yang sangat merindukan ruangan khusus untuk berdoa. Dan saya rasa ide untuk membuat satu ruangan adorasi sakramen itu sangat penting ya. Itu menjawabi kebutuhan umat. Seperti kita omong tadi. Iya. Justru yang tantangan besar sekarang si sibuk. Sibuk. Si sibuk itu adalah musuh besar. Iya. Bukan hanya umat Allah, tapi kita juga. Iya. Karena kan kita lupa berdoa. Iya. Kita lupa merayakan Ekaristi. Betul. Adalah jantung hidup kita. Sekarang mungkin ada ruang doa. Kita kesana ada kerinduan. Komunikasi dengan Tuhan. Betul. Empat mata kas komunikasi. Betul. Orang baca kitab suci. Memberikan animasi. Dan peneguhan. Setelah itu bagaimana dengan bermeditasi, berkontemplasi, saya mendengar Allah berbicara. Dan itu saya rasa bagus sekali bahwa paroki-paroki itu harus menyiapkan ruangan-ruangan.
Apalagi kita di sini kan tempat-tempat ziarah masih kurang. Tempat-tempat ziarah rohani kurang. Paling tidak gereja-gereja ada ruangan khusus untuk mungkin itu. Pater Frans punya ide itu, apakah itu ruang adorasi itu abadi? Sabar dulu. Mungkin kita lihat pengunjung. Karena kalau abadi berat. Karena siapa tengah malam di sini? Siapa? Security. Kita bayar lagi. Maka security harus siap. Iya, harus siap. Jaga Standby. Jangan bisa orang pindah ke tempat lain. Itu betul. Jadi itu Bapak. Maksudnya menarik Petrus karena maksudnya dengan mereka konsultasi dengan saya. Saya beri pertimbangan. Dan ketua dewan, Pater, kalau Pater setuju, saya setuju, kita mulai. Silakan. Tidak ruangan itu kan sudah sudah dari dulu kan. Hanya kita maksudnya bagaimana kita membuat suasananya itu lebih tenang, modifikasi, lebih teduh sehingga orang masuk itu langsung masuk sini aja udah senang. Sudah, macam di Taman Eden. Iya, seperti itulah. Keren. Baik Pater, mungkin ada hal-hal lain berkaitan dengan paroki yang belum kita sampaikan? Pernikahan massal berbaru. Pernikahan massal. Pernikahan massal berbaru ya Bapak. Berapa orang? Ya 12. 12 pasang ya. 12 pasang. Dan menarik. Kami 3 orang. Berkat itu. Masing-masing 4. Ya masing-masing 4. Tapi menarik artinya ini juga menarik umat yang belum beres pernikahannya. Kadang-kadang kan orang berpikir mau nikah juga pikir yang lain-lain toh, artinya finansial lah apa semua. Kami bantu. Resepsi kami akan bersama, spanduk kami siap. Akhirnya paroki yang siapkan juga sebagian. Setengah lah dari itu dari paroki yang siapkan. Selain materi yang kami siapkan juga kami siapkan soal itu buku panduan kami siapkan untuk mereka. Mereka senang. Maksudnya mereka ada respon positif dari itu keluarga. Ada yang belum ini mereka kalau ada tahun depan nikah masal, saya siapkan. Ada waktu seperti Pater kata beri ruang untuk umat. Betul, ini penting. Bermana kita berpastoral ada saat tertentu kita untuk kita diri kita sendiri komunitas, tapi beri ruang untuk mereka juga. Dan semuanya itu karena faktor kita turun. Yang karena menemukan situasi itu karena saat turun itu mereka senang sekali. Ya ada masalah sedikit yang saya lihat ada mandek itu, saya turun ke lingkungan, saya tanya mereka, Bap Mama kenapa ya kami tolong mari kita sama Pater kena alasan. Mari. Kita itu prinsip saya turun. Saya turun dan saya dengar. Kira-kira kesulitan apa ya kamu? Betul. Kamu alami. Mari kita bersama. Dan saya bawa kepada dewan. Kenapa Pater turun sendiri? Saya bilang tidak, saya sebagai bapak. Saya kan untuk kamu semua loh. Kamu kepada siapa lagi? Sebelum ketua kan ada. Keterwakilan ada. Saya dengan kamu. Jadi mereka senang. Mereka senang gitu. Sapaan-sapaan ya. Oke, baik Pater. Baik Pater, saya rasa bincang-bincang menarik ini. Ya karena keterbatasan waktu kita mungkin ada harapan Pater di 43 tahun untuk paroki Santo Petrus, harapannya. Ya harapan saya bahwa yang pertama sekali pasti kita butuh perubahan dalam arti bahwa bukan perubahan dalam arti bahwa perubahan besar-besaran. Perubahan di mana bahwa yang pertama sekali itu semangat umat untuk hadir misa, hadir di lingkungan, lebih-lebih bapak-bapak ya. Bapak-bapak ini harus harus sedikit ada cambuk ya kan. Bapak-bapak bukan berarti saya mempersalahkan mereka ya. Karena menafkahi keluarga tidak karena sibuk. Jadi mereka ada tempat jauh. Betul. Pulang tuh jam 6, jam 7 mau ikut sembahyang di lingkungan. Berarti mama lebih banyak dan anak-anak. Om K 1-2. Faktor pekerjaan. Itulah saya bilang 43 tahun ada pembaharuan. Pembaharuan dalam bentuk bahwa partisipasi persaudaraan. Kembali kepada gereja sinodal. Betul. Jalan bersama-sama. Ini ya, sehingga saya turun dengan mau sinodal. Jalan bersama. Dengan kita mengharapkan partisipasi mereka,
kecuali kita tuh berjalan bersama dengan mereka. Dan saya prinsip tidak boleh ada yang gas lebih dulu dari belakang ngos-ngosan. Jangan. Kita itu yang berharap bahwa ada perubahan dalam arti bahwa kita memahami ini gereja kita merupakan gereja sinodal. Berbicara bersama. Sehingga partisipasi umat kita lihat dan misi kita, kerasulan kita butuh itu. Bahwa kita semua diutus untuk itu. Siap. Dan prinsipnya itu berjalan bersama sebagai satu keluarga. Sinodalitas. Sinodalitas itu penting. Itu penting. Kunci kata kedua itu prinsip. Kalau mau berjalan jauh, jalan bersama. Jalan bersama. Kalau mau jalan cepat, sendiri saja. Mau jatuh, jalan sama. Mau bangun, bangun sama-sama. Mau berjuang, bersama-sama. Banyak bersama. Itu gereja. Itu wajah gereja itu harus kita. Sinodalitas itu. Selalu. 3 kata kunci itu. Sehingga dengan itu saya harapkan ada pemahaman. Yang kedua, bahwa umat di sana kan sudah mandiri ya. Iya, betul. Sudah mandiri. Lebih solid lagi. Dari 3 aspek. Spiritualitas, finansial, dan personalia. Jadi harus mandiri. Harus mandiri, betul. Itu yang kita harapkan. Dengan itu tadi saya bilang, kalau kita berjalan bersama dengan mereka, kita dengar. Iya, betul. Ada problem, ada solusi. Iya. Ada jalan tengah, ada opsi. Nah, partisipasi kita lihat. Personalia, ini nanti kepemimpinan ke depan. Iya, betul. Ya kita dari segi finansial kita berjalan bersama, pemberdayaan ekonomi umat. Dan caranya bagaimana nanti kita pakai. Iya. Saya kan lebih banyak berpikir begini. Kalau masing-masing keluarga dari segi pemberdayaan ekonomi, ya setiap hari taruh 1.000 lah. Iya. 1.000. Gerakan 1.000. Geser. Gerakan 1.000. Itu tidak terasa. Bapak bisa puluhan juta. Iya. Gerakan 1.000. Saya akan memulai anak Samud Baru simpan simpede 500.000 untuk dia masa depan. Dia kelas 4, kelas 5 sampai tingkat SMA mau kuliah sudah ada uang. Regis. Orang tua tidak lagi. Saya akan mulai sesuatu. Maksudnya pemberdayaan ekonomi umat sama dengan pemberdayaan iman umat. Ekonomi lama mana saya mau pergi bisa di sini. Betul. Keroncong. Lapa. Umat sejahtera, gereja akan sejahtera. Pastilah. Memang harus ada pemberdayaan ya. Pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan iman. Iman umat. Jaga keseimbangan itu. Seperti awal. Ya, tadi itu Quran Nimarun dan Quran Hominum harus jalan sama. Jalan sama-sama. Iya. Tapi gereja sinodal. Berjalan bersama. Jalan bersama. Ya, menepi ya sama. Iya. Oke, baik Pater. Terima kasih. Terima kasih juga Pater untuk kehadiran di studio Komsos Keuskupan Manokwari Sorong hari ini. Terima kasih. Baik Sobat Komsos yang terkasih, demikianlah bincang-bincang kami di bincang-bincang Komsos Keuskupan Manokwari Sorong bersama dengan Pater Yosef Olasabe SVD sebagai Pastor Paroki Santo Petrus Remu Kota Sorong. Kita akan jumpa lagi dalam bincang-bincang selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pater. Terima kasih Pater. Luar biasa. Ya.